Chen Ping dengan setengah sadar membuka matanya. Ada sosok buram di depannya. Chen Ping menggosok matanya dengan keras, dan ketika dia melihat lagi, sosok itu masih buram, dengan lingkaran cahaya putih samar di sekitarnya. "Siapakah kamu? Di mana aku?" Chen Ping bertanya dengan tatapan kosong. Ketika sosok itu berbalik, Chen Ping terdiam, lalu berlari mendekat, memeluk sosok itu, dan menangis. "Pasi, saya baru saja mengalami mimpi buruk." Chen Ping merasa sangat takut dan sedih ketika mengingat kembali saat dipukuli oleh para preman itu dan tidak dapat menggunakan kemampuannya meskipun sudah berusaha sekeras mungkin. Tuan Si tersenyum tipis dan menepuk kepala Chen Ping, "Anak bodoh, itu bukan mimpi." "Bukan mimpi." Chen Ping tercengang, bagaimana mungkin ini bukan mimpi? Dalam mimpi itu, tidak ada yang mengenali saya, dan tidak ada yang berani memukul saya. Itu bukan mimpi, itu adalah kehidupanmu yang lain. Jika kau bukan naga emas dalam wujud aslinya, apa yang baru saja kau lihat adalah duniamu, kata Tuan Si. Chen Ping terkejut, agak bingung. Jika aku tidak dalam wujud asliku sebagai naga emas, bukankah Suyuki dan Gulinger akan mengenaliku? Chen Ping menatap tangannya. Tentu saja, jika kau bukan dari alam naga emas, kau tidak akan mendapatkan teknik konsentrasi pikiran. Tanpa teknik konsentrasi pikiran, kau hanyalah orang biasa. Jika kamu adalah orang biasa, hidupmu akan berubah. Pasi menjelaskan, sekarang aku mengerti. Alasan aku bisa sampai sejauh ini bukan karena aku hebat, tetapi karena wujud sejati naga emasku dan karena ayahku hebat. Chen Ping akhirnya mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai alam abadi dan memiliki begitu banyak wanita adalah karena dia memiliki ayah yang baik. Seandainya dia hanya orang biasa, apalagi sampai ke alam abadi, bahkan di dunia fana sekalipun, gadis-gadis muda seperti Suyuki dan Gulinger tidak akan melirik Chen Ping 2 kali. Senang mengetahuinya. Seringkali, latar belakang seseorang menentukan seberapa tinggi mereka bisa mencapai di masa depan. Teruslah bekerja keras. Pak Si dengan lembut menepuk bahu Chen Ping. Tuan Si, dewa reinkarnasi itu. Di sana, Pak Si menunjuk. Chen Ping kemudian memperhatikan bahwa tidak jauh dari situ, seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 30 tahun, berkulit cerah dan berpenampilan rapi, sedang berlutut di tanah, gemetar. Yang paling penting, ada noda air di bawah kaki pria ini, jelas sekali dia sangat ketakutan. Apakah dia dewa reinkarnasi? Chen Ping menatap orang di depannya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Orang ini sama sekali tidak tampak seperti penguasa reinkarnasi yang perkasa itu. Betapa kejamnya orang yang merintis jalan baru ini. Hahaha, dia bukan penguasa reinkarnasi, dia hanyalah suami hantu yang menggunakan gerbang reinkarnasi klan hantu untuk menipu dan memperdaya orang. Pak Si tertawa terbahak-bahak. Klan hantu. Chen Ping agak bingung. Dia belum pernah mendengar tentang klan hantu. Siklus surga dan kelahiran kembali jiwa sebenarnya adalah kemampuan ras hantu. Apakah kau masih ingat bahwa aku dapat menghidupkan kembali mereka yang jiwanya telah hancur? Pak Si bertanya. Aku ingat, Tuan Si bisa memusnahkan jiwa orang dengan lambaian tangannya, dan dia juga bisa menghidupkan mereka kembali dengan lambalan tangannya yang lain. Chen Ping mengangguk. Hahaha, sebenarnya aku tidak sehebat itu. Orang-orang yang jiwa dan rohnya telah hancur dan yang tidak lagi ada di 3 alam tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Alasan mengapa kamu masih bisa merasuki seseorang yang jiwa dan rohnya telah hancur adalah karena setelah jiwa dan roh mereka hancur, mereka tidak benar-benar menghilang, tetapi dilemparkan ke divisi reinkarnasi klan hantu. Itulah sebabnya mereka dapat dibangkitkan. Pak Si melanjutkan penjelasannya, mengikuti arahan Chen Ping. Tuan Si,
Apakah Anda mungkin anggota klan hantu? Tanya Chen Ping, menatap Tuan Si dengan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Si berasal dari kelompok etnis lain. Aku bukan anggota klan hantu, tapi aku memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Raja Hantu. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melirik penguasa reinkarnasi, mengingat hubungan pribadi saya dengan Raja Hantu Anda, saya akan mengampuni nyawa Anda hari ini. Namun, sudah takdir bahwa klan hantu Anda telah sampai pada titik ini. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sang dewa reinkarnasi buru-buru bersujud. Di mana jiwa-jiwa klan Hu? Bebaskan mereka segera. Chen Ping menatap dewa reinkarnasi dan bertanya. Mereka sudah dipenjara di Biro Samsara. Aku tidak bisa membebaskan mereka, kata penguasa Samsara. Tubuhnya gemetar. Tuan Si, Guru Hu telah berbuat baik kepada saya. Saya berjanji untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bangsanya agar mereka dapat membangun kembali tubuh fisik mereka. Saya harap Anda dapat membantu saya menyelamatkan jiwa-jiwa anggota klan Hu. Chen Ping menatap Tuan Si dengan ekspresi memohon. Biji wijen ini hanya mengajarkanmu cara mempermainkan wanita. Sekarang setelah kau terjerat dalam cinta, dia sebagian turut bertanggung jawab. Tuan Si menatap Chen Ping dengan tajam. Chen Ping tersipu dan berkata dengan agak canggung, ini tidak ada hubungannya dengan Guru Hu. Hanya saja, saya memang orang yang romantis. Hah, Tuan Si menghela napas, dan dengan lambaian lembut tangannya, ratusan sinar cahaya berbagai warna melesat ke langit dari negeri reinkarnasi. Baiklah, jiwa-jiwa klan Hu telah kembali. Terima kasih, Tuan Si. Chen Ping sangat gembira lalu berkata, Tuan Si, karena Anda ada di sini, bisakah Anda membantu saya memulihkan Wan Jianxing dan memberi pelajaran kepada Patriark Klan Dewa? Wan Jianxing adalah kepala aula istana naga surgawi saya. Lalu bagaimana dengan wanita senior Ciyun? Apakah kau membantunya menghidupkan kembali wanita itu? Aku tidak peduli. Tuan Si menatap Chen Ping dengan tajam, kau berjanji akan melakukannya sendiri, jadi lakukan sendiri. Bukankah kau akan mencari kepala klan dewa dan memintanya untuk membebaskan Wan Jianxing? Saya, Chen Ping membuka mulutnya, bertanya-tanya kapan dia akan mampu mengalahkan Patriark Klan Dewa dengan kekuatannya saat ini. Aku mendengar bahwa dia memiliki kekuatan seorang dewa emas, padahal dia hanyalah seorang dewa surgawi biasa. Dia meninggal hanya dengan satu tarikan napas. Masalahnya sudah terselesaikan. Pergilah ke surga ke-13. Mulai sekarang, fokuslah lebih banyak pada kultivasimu. Kata Tuan Si, aku baru berada di alam abadi surgawi. Untuk naik ke surga ke-13, seseorang perlu berada di alam abadi atas. Dan aku pernah mendengar, sebelum Chen Ping selesai berbicara, semuanya menjadi putih di depan matanya. Ketika Lah dapat melihat segala sesuatu dengan jelas kembali, kesuraman tempat reinkarnasi di hadapannya telah lenyap, digantikan oleh tanah tandus. Pegunungan yang menjulang tinggi itu, seolah diinjak-injak oleh sesuatu, langsung runtuh. Tuan Si, Tuan Si. Chen Ping berteriak, tetapi Tuan Si tidak terlihat dimanapun. Tuan Chen, makhluk perkasa itu sudah pergi. Suara itu mengejutkan Chen Ping. Chen Ping menoleh dan melihat bahwa dewa reinkarnasi masih berlutut di tanah. Chen Ping buru-buru mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menatap tajam ke arah penguasa reinkarnasi. Tuhan reinkarnasi, apa yang ingin engkau lakukan? Chen Ping bertanya. Tuan Chen, saya baru ingat, kaki saya mati rasa karena berlutut, kata dewa reinkarnasi. Kalau begitu bangunlah. Chen Ping mundur beberapa langkah. Terima kasih, Tuan Chen. Penguasa reinkarnasi perlahan berdiri. Tuan Chen,
Nama saya Mingli. Saya bukan penguasa reinkarnasi. Saya hanya mencuri gerbang reinkarnasi dari klan saya. Saya meminta maaf kepada Bapak Chen atas segala kesalahan yang mungkin telah saya lakukan." Setelah berbicara, Mingli membungkuk 90 derajat kepada Chen Ping. Melihat sikap Mingli yang sangat baik, dan tampaknya dia tidak akan menyerangnya, Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga. "Aku bertanya padamu, tempat apa ini? Dan bagaimana dengan klan hantumu?" Chen Ping bertanya pada Mingli. Tuan Si telah pergi, dan Chen Ping masih memiliki banyak pertanyaan, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Minglil. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Mingli dengan hormat membungkuk dan mulai berbicara secara rinci. "Tuan Chen, tempat ini adalah ujung dari hutan belantara utara di surga ke-13. Mingli menunjuk ke pegunungan yang runtuh di kejauhan, suaranya diwarnai dengan rasa kesedihan dan keputusasaan, dan pegunungan yang runtuh ini awalnya merupakan wilayah klan penting dari klan hantu kita di surga ke-13. Surga ke-13. Chen Ping terkejut. Mereka telah mencapai tingkat surga ke-13 secepat ini. Dia baru berada di alam abadi surgawi, lalu bagaimana dengan persyaratan untuk mencapai surga ke-13? Bagaimana aku tiba-tiba bisa berada di surga ke-13? Dia belum mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya, dan dia juga belum sempat memberitahu Raja Iblis Awan Merah bahwa dia selamat. Dan para wanitanya, tepat. Mingli mengangguk dan melanjutkan, "Adapun klan hantu kami, itu cerita panjang." Dia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya, lalu perlahan mulai berbicara. Di alam surgawi yang luas, terdapat miliaran makhluk hidup dan berbagai ras. Selain ras umum seperti manusia, iblis, dan monster, ada juga beberapa ras kuno khusus, dan klan hantu kita adalah salah satunya. Klan hantu tidak terbentuk dari jiwa-jiwa orang mati, tetapi merupakan ras yang secara alami dekat dengan hukum reinkarnasi, kelahiran kembali, dan jiwa. Bangsa kita dilahirkan dengan kemampuan untuk berkomunikasi antara yang hidup dan yang mati, membimbing jiwa orang mati, dan mengendalikan sebagian dari proses reinkarnasi. Pada zaman kuno yang jauh, klan hantu merupakan kekuatan penting dalam menjaga ketertiban hidup dan mati di 3 alam. Diakui oleh Dao Surgawi, mereka mendirikan wilayah klan di berbagai surga untuk membimbing dan mengelola jiwa orang mati serta membantu mereka bereinkarnasi. Lalu mengapa itu terjadi belakangan? Chen Ping memandang gunung-gunung yang runtuh di sekitarnya, maksudnya sudah jelas. Mingli tertawa getir, matanya berkilat penuh rasa sakit dan kebencian. Kemunduran setelah puncak kejayaan adalah hukum alam. Tetapi kemunduran klan hantu bukanlah bencana alam, melainkan bencana buatan manusia. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Raja Hantu dari klan saya adalah seorang ahli kultivasi. Dia memahami Dao Agung reinkarnasi dan melihat sekilas jejak misteri Dao Surgawi. Dia percaya bahwa tatanan reinkarnasi yang ada cacat dan tidak dapat benar-benar mewujudkan prinsip pembalasan karma dan sebab akibat. Banyak penjahat keji, setelah kematian, memiliki jiwa yang kuat atau dilindungi oleh metode rahasia, sering kali lolos dari hukuman, dan bahkan bereinkarnasi dengan ingatan mereka untuk terus melakukan kejahatan. Namun, orang yang baik hati dan lemah mungkin menderita dalam siklus reinkarnasi, atau bahkan roh sejati mereka dapat dimusnahkan. Raja dunia bawah sangat peduli pada semua makhluk hidup dan bertekad untuk menetapkan siklus reinkarnasi yang benar-benar adil. Dia mulai mencoba menciptakan jalannya sendiri, melepaskan diri dari sistem siklus surgawi yang ada dan membangun siklus hukum reinkarnasi baru yang sepenuhnya dikendalikan oleh klan hantu dan benar-benar adil. Untuk tujuan ini,
Dia mengumpulkan kekuatan seluruh klan untuk menempa banyak harta reinkarnasi, termasuk gerbang reinkarnasi yang kau lihat. Chen Ping mendengarkan dengan saksama dan tak kuasa bertanya, ini adalah hal yang baik, jadi mengapa ini akan membawa bencana? Kabar baik, Ming Li menggelengkan kepalanya, matanya penuh ejekan. Tuan Chen, Anda terlalu naif. Menciptakan jalan baru berarti secara paksa memisahkan sebagian hukum reinkarnasi dari hukum surga yang ada dan membawanya di bawah kendali Anda. Ini sama saja dengan memutuskan otoritas Dao Surgawi dan menantang kekuatannya. Selain itu, banyak ras, sekte, dan bahkan individu yang kuat, yang telah mencapai tingkat kultivasi tinggi, tidak lagi puas dengan reinkarnasi biasa. Mereka mendambakan untuk bereinkarnasi dengan ingatan dan kultivasi mereka, atau bahkan untuk menghindari reinkarnasi dan hidup selamanya. Agar klan hantu dapat membangun siklus reinkarnasi yang benar-benar adil, itu berarti mencabut hak istimewa individu-individu kuat dan kekuatan-kekuatan besar ini dalam siklus reinkarnasi. Hal ini telah menyentuh terlalu banyak kepentingan yang sudah mapan. Surga tidak akan mengizinkan siapapun untuk menantang otoritasnya, dan kekuatan-kekuatan dahsyat itu tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengganggu rencana mereka menuju keabadian. Dengan demikian, kampanye untuk memusnahkan ras iblis dimulai dengan pemahaman diam-diam dari semua pihak yang terlibat. Suara Ming Li merendah. Pertama, Dao Surgawi melepaskan gelombang reinkarnasi, menghambat kultivasi klan hantu dan menyebabkan keberuntungan klan mereka menurun. Segera setelah itu, dipimpin oleh beberapa dewa terkuat dan ras kuno pada waktu itu, puluhan kekuatan besar bersatu untuk melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap klan hantu dengan alasan bahwa klan hantu berusaha untuk mengganggu Dao Surgawi, mengacaukan tatanan reinkarnasi, dan merencanakan pengkhianatan. Pertempuran itu, langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Meskipun klan hantuku kuat, bagaimana mungkin kami dapat menahan pengepungan dan pemusnahan gabungan dari surga dan berbagai kekuatan? Wilayah klan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan anggota klan binasa. Untuk melindungi tempat persembunyian anggota klannya, Raja Hantu menggunakan esensinya sendiri untuk meledakkan beberapa harta reinkarnasi, melukai musuh yang menyerang dengan parah. Namun, ia juga dimusnahkan sebagai akibatnya, hanya menyisakan secuil roh sejatinya yang tersegel jauh di dalam biro reinkarnasi, jatuh ke dalam tidur abadi. Setelah itu, klan hantu hancur berantakan, dan anggota yang tersisa berpencar dan melarikan diri, menyembunyikan identitas mereka dan tidak lagi berani menyebut diri mereka hantu. Sebagian besar harta reinkarnasi yang ampuh itu juga rusak atau hilang. Cabangku berhasil melarikan diri ke tempat tersembunyi di surga ke-13 dengan gerbang reinkarnasi yang rusak, di mana kami nyaris tidak selamat. Saat Ming Li berbicara, air mata menggenang di matanya, tetapi dia segera menahannya. Setelah 10.000 tahun pemulihan, cabang kami hampir tidak pulih sepenuhnya vitalitasnya. Namun, jumlah ahli klan telah berkurang, dan warisannya tidak lengkap, sehingga tidak lagi makmur seperti dulu. Aku adalah yang paling berbakat di antara generasi ini, dan para tetua memiliki harapan besar padaku. Mereka berharap aku dapat memperbaiki gerbang reinkarnasi, menemukan cara untuk memulihkan Raja Hantu, dan menghidupkan kembali klan hantu. Sebelum kami dapat memperbaiki gerbang reinkarnasi, tempat ini ditemukan. Pemandangan yang Anda lihat di hadapan Anda adalah sisa-sisa perang besar kala itu. Untungnya, orang-orang saya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan saya, dan itu menyelamatkan hidup saya. Jadi kau membawa gerbang reinkarnasi ke surga ke-12. Dan kau bahkan berpura-pura menjadi penguasa reinkarnasi, mengumpulkan jiwa-jiwa untuk memperbaiki gerbang reinkarnasi.
Chen Ping mengerutkan kening. Wajah Ming Li menunjukkan rasa malu dan sungkan. Ya, saat itu, klan kekurangan sumber daya, dan memperbaiki gerbang reinkarnasi membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Terlebih lagi, karena kami ditemukan di wilayah klan di surga ke-13, tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di surga ke-13. Surga ke-12 termasuk dalam alam bawah, di mana pengawasan dao surgawi relatif lemah, dan tingkat kultivasi tertinggi di sana tidak lebih dari alam abadi atas. Dengan kekuatanku dan kekuatan gerbang reinkarnasi, aku dapat bertindak secara rahasia. Rencana awalku adalah menggunakan keabadian dan berkah sebagai umpan untuk menarik para kultivator agar secara sukarela menawarkan kekuatan jiwa mereka, atau mengumpulkan jiwa-jiwa mereka yang gugur dalam pertempuran, sehingga aku bisa mengumpulkan energi yang cukup untuk memperbaiki gerbang reinkarnasi, lalu kembali diam-diam tanpa menimbulkan masalah. Orang-orang seperti Zhan E dan Sui Yuming tidak lebih dari pion yang haus kekuasaan. Aku memanfaatkan mereka, dan mereka rela melakukannya. Aku sama sekali tidak menyangka. Ming Li menatap Chen Ping dan berkata sambil tersenyum kecut, akan bertemu denganmu, Tuan Chen, dan orang di belakangmu. Tuan Si. Chen Ping terdiam sejenak. Dia bisa memahami kesulitan yang dialami Ming Li dan klan hantu. Terkadang, untuk bertahan hidup dan bangkit kembali, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal-hal luar biasa. Namun, pemahaman tidak sama dengan persetujuan. Merupakan fakta bahwa klan hantu menyebabkan kekacauan di surga ke-12 dalam upaya mereka untuk memperbaiki gerbang reinkarnasi, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Apakah jiwa-jiwa klan Hu benar-benar dikirim ke biro reinkarnasi? Chen Ping mengganti topik pembicaraan. Benar sekali. Ming Li dengan cepat menjawab, Tuan Si sangat kuat, dia telah menyelamatkan mereka semua dan mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka. Tuan Chen, yakinlah, jiwa keluarga Hu utuh dan tidak rusak. Mereka hanya menjalani satu siklus reinkarnasi, yang bahkan mungkin bermanfaat bagi kultivasi mereka di kehidupan selanjutnya. Chen Ping mengangguk, beban berat terangkat dari hatinya. Permintaan guru Hu akhirnya terpenuhi. Dia memandang sekeliling lanskap yang sunyi, merasakan energi spiritual yang sangat besar dan murni serta tekanan hukum dari surga ke-13, yang jauh lebih mendalam daripada surga ke-12, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Tuan Si mengirimku langsung ke surga ke-13. Sepertinya dia berpikir tidak ada lagi yang bisa kupelajari di surga ke-12. Chen Ping merenung dalam hati, surga ke-13, titik awal alam tengah, ini adalah panggung yang benar-benar luas. Tapi, dia memikirkan orang-orang yang masih menunggu kabar darinya di surga ke-12. Jin Buhuan, Li Baichuan, dan Du Guao pasti masih menunggu dengan cemas di luar puncak reinkarnasi, kan? Lalu ada Raja Iblis Awan Merah, yang sudah lama bersamaku, tapi sekarang dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia pasti sangat kecewa, dan mungkin bahkan berpikir bahwa aku telah binasa di gerbang reinkarnasi. Tidak, kita harus menemukan cara untuk mengirimkan pesan kepada mereka. Chen Ping menatap Ming Li, apakah kau punya cara untuk menghubungi surga ke-12? Atau, bisakah kau mengirimku kembali? Ming Li tampak khawatir, Tuan Chen. Menyeberangi penghalang antara dua dunia sangatlah sulit dan membutuhkan jalur atau token khusus. Saya bisa turun melalui gerbang reinkarnasi karena jimat pemecah batas yang diwariskan dalam klan saya, tetapi jimat itu hanya dapat digunakan sekali dan menjadi tidak efektif setelah itu. Adapun komunikasi, hukum di kedua alam berbeda, dan metode komunikasi biasa sama sekali tidak dapat menembus penghalang tersebut. Melihat ekspresi kecewa Chen Ping, Ming Li berpikir sejenak lalu berkata, namun,
Tuan Chen tidak perlu terlalu khawatir. Karena Tuan Si mengirim Anda ke surga ke-13, dia pasti punya alasan. Sahabat-sahabat surga ke-12, mungkin Tuan Si memiliki rencana lain. Selain itu, dengan kultivasi dan potensi Anda saat ini, Tuan Chen, tinggal di surga ke-12 memang memiliki beberapa keterbatasan. Surga ke-13 menawarkan lebih banyak peluang dan lebih kondusif untuk pertumbuhanmu. Setelah kamu mencapai kesuksesan besar dalam kultivasimu, kamu dapat dengan mudah kembali ke surga ke-12. Chen Ping menghela napas, menyadari bahwa Ming Li benar. Pak Si selalu memiliki pertimbangan sendiri ketika melakukan sesuatu. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Hal yang paling mendesak adalah beradaptasi dengan lingkungan surga ke-13 secepat mungkin dan meningkatkan kekuatanku. Ngomong-ngomong, kau bilang ini adalah tepi gurun gelap utara. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang 13 langit? Kemana aku harus pergi sekarang? Tanya Chen Ping. Karena baru saja tiba, dia tidak tahu apapun tentang 13 surga dan perlu mencari pemandu. Semangat Ming Li kembali pulih, dan dia berkata, Tuan Chen telah datang kepada orang yang tepat. Meskipun klan hantu kami telah mengalami kemunduran, kami telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang wilayah utara 13 langit. Surga ke-13 sangat luas dan tak terbatas, lebih dari 10 kali ukuran total 12 surga di alam bawah. Kekuatan-kekuatan di sini kompleks dan saling terkait. Ada sekte-sekte kuno dan klan-klan yang kuat, kerajaan iblis yang perkasa, keluarga-keluarga terpencil yang misterius, dan tentu saja, ada juga keturunan klan-klan kuno seperti kita yang telah mengalami kemunduran. Secara umum, 13 langit dapat dibagi menjadi 5 wilayah utama, wilayah timur, benua abadi biru, tempat berdirinya banyak sekte kultivasi manusia. 10.000 pegunungan iblis di wilayah barat adalah wilayah ras iblis, benua api surgawi di wilayah selatan memiliki lingkungan yang keras, makhluk berelemen api yang melimpah, dan sumber daya mineral. Wilayah utara adalah dataran es gelap utara tempat kita berada. Iklimnya dingin dan sumber daya relatif langka, tetapi hal ini juga menjadikannya relatif damal, tempat berkumpulnya banyak kekuatan kecil, kultivator independen, dan klan yang sedang mengalami kemunduran. Wilayah tengah benua suci Tianyuan adalah wilayah yang paling makmur dan memiliki energi spiritual paling melimpah. Wilayah ini dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan terkuat. Kita sekarang berada di tepi dataran es gelap utara. Jika kita melakukan perjalanan puluhan ribu mil lebih jauh ke selatan, kita akan melihat beberapa kota dan pasar tempat para petani berkumpul. Kekuatan paling dahsyat di dataran es utara adalah Istana Xuanbing, yang pemimpinnya konon merupakan makhluk perkasa di peringkat ke-7 alam abadi atas. Selain itu, ada beberapa sekte yang sedikit lebih lemah seperti sekte jiwa beku, dan sekte pedang beku dan salju. Chen Ping mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghafal informasi tersebut. Seorang immortal tingkat 7, itu akan menjadi ahli terkemuka di surga ke-12, namun di sini dia hanyalah kepala istana dari sekte regional. Kekuatan keseluruhan surga ke-13 memang jauh lebih unggul daripada alam yang lebih rendah. Apakah Anda punya saran? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Chen Ping bertanya. Pendapatnya tentang Ming Li sedikit berubah. Meskipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, Ming Li tidak melupakan nasib klannya, jadi dia bukanlah orang jahat di lubuk hatinya. Terlebih lagi, dia mengenal tempat ini dan merupakan orang yang tepat untuk dimintai nasihat. Ming Li berpikir sejenak dan berkata, Tuan Chen masih baru di sini. Tingkat kultivasinya adalah tingkat ke-7 alam dewa surgawi. Dia dianggap sebagai seorang master di dataran es dunia bawah utara,
tetapi dia tidak dianggap sebagai yang terbaik. Saya menyarankan agar Tuan Chen terlebih dahulu mencari kota yang dihuni oleh para kultivator untuk menetap, dan mempelajari adat istiadat setempat, distribusi kekuatan, dan sumber daya kultivasi. Mata uang umum di 13 surga adalah kristal Yuan, yang mengandung energi spiritual yang lebih murni daripada batu spiritual di alam bawah. Jika Tuan Chen memiliki batu spiritual atau material dari alam bawah, dia dapat menukarkannya di pasar. Selain itu, sistem kultivasi 13 surga sama dengan alam bawah, tetapi teknik dan kekuatan supranaturalnya lebih mendalam, dan kualitas pil serta harta sihirnya juga lebih tinggi. Jika Tuan Chen ingin berkembang dengan cepat, dia perlu memperoleh teknik dan sumber daya kultivasi tingkat tinggi. Dia bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte, menjadi tetua tamu, atau menjelajahi beberapa reruntuhan kuno dan alam rahasia. Chen Ping mengangguk, saran-saran ini sangat relevan. Dia jelas perlu menenangkan diri dan mengenal lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Lalu bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Tanya Chen Ping sambil menatap Ming Li. Ekspresi Ming Li berubah muram, gerbang reinkarnasi telah hilang, dan aku tidak bisa menjelaskan ini kepada klanku. Semua anggota klanku sudah mati atau masih hidup, dan aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Melihat penampilan Ming Li yang tampak putus asa, Chen Ping teringat akan penderitaan klan hantu dan merasakan sedikit rasa iba. Kelompok etnis ini, yang dulunya berjaya, kini telah jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Chen Ping terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Jika kau tidak punya tempat tujuan, kau bisa ikut denganku. Aku masih baru di surga ke-13 dan butuh seseorang untuk membantuku membiasakan diri dengan situasi di sini." Ming Li tiba-tiba mendongak, menatap Chen Ping dengan tak percaya. "Tuan Chen, Anda tidak menyalahkan saya, satu hal dalam satu waktu." Chen Ping berkata dengan tenang, "Apa yang kau lakukan di surga ke-12 memang menyebabkan kerugian. Tetapi kau hanya melakukannya demi kelangsungan hidup rasmu, bukan karena kau pada dasarnya jahat. Sekarang setelah Tuan Si mengambil gerbang reinkarnasi, kau juga telah dihukum. Selama kau tidak berbuat jahat lagi, aku, Chen Ping, bersedia memberimu kesempatan." Mata Ming Li memerah, dan dia berlutut. Kebaikan Tuan Chen yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya bersedia mengikuti Tuan Chen untuk membalas kebaikan karena tidak membunuh saya dan atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Bangun duluan. Chen Ping membantu Ming Li berdiri. "Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu." "Ya," Ming Li mengangguk. 30.000 mil di selatan sini, ada sebuah kota bernama Kota Hanyuan, yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya kultivator terbesar di bagian selatan dataran es dunia bawah utara. Penguasa kota itu adalah kultivator buronan peringkat kelima alam abadi atas, jadi itu relatif adil. "Tuan Chen, bolehkah kami pergi ke sana dulu?" Ming Li menunjuk ke suatu arah sebagai upaya terakhir. "Baik," Chen Ping mengangguk. 13 surga, sebuah perjalanan baru dimulai. Chen Ping memandang cincin penyimpanan itu, yang tidak hanya berisi sejumlah besar sumber daya yang diperoleh dari Gua Pemurnian Qi kuno dan Sekte Yukuan, tetapi juga kitab suci pemurnian Qi Purba. Inilah modal yang dia miliki untuk memantapkan dirinya di dunia baru ini. Senior Ciun, Ketua Sekte Jin, Ketua Lembah Li, Senior Dugu. Saya mohon maaf karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Setelah saya mapan di alam ini dan mencapai kultivasi yang cukup, saya pasti akan kembali untuk menemui kalian. Chen Ping melafalkan mantra dalam hati, dengan kilatan tekad di matanya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu,
dan melesat pergi. Angin dingin menusuk tulang, membuat jubahnya berkibar. Di depan terbentang dunia yang tak dikenal, lawan yang lebih kuat, dan panggung yang lebih luas. Sementara itu, di surga ke-12, di reruntuhan istana Jalan Jahat. Di altar di puncak samsara, bayangan ilusi gerbang samsara setinggi 100 kaki mulai berfluktuasi hebat tanpa peringatan pada siang hari ketiga setelah Chen Ping melangkah masuk ke dalamnya. Kemudian, seperti gelembung, lah dengan cepat memudar dan menghilang, akhirnya lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Gerbang reinkarnasi telah menghilang. Jin Buhuan, Raja Iblis Ciyun, dan yang lainnya yang menunggu di luar puncak tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menunggu selama 3 hari penuh, tetapi Chen Ping tidak keluar, dan mereka juga tidak melihat aktivitas yang tidak biasa dari gerbang reinkarnasi. Di luar dugaan, yang menanti mereka adalah lenyapnya gerbang reinkarnasi sepenuhnya. Di mana Chen Ping? Kenapa Chen Ping belum keluar? Tanya Li Baichuan dengan cemas. Wajah Jin Buhuan pucat pasi. Dia dengan panik mengamati altar dan ruang sekitarnya dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak lagi dapat merasakan aura apapun yang terkait dengan Chen Ping atau gerbang reinkarnasi. Mungkinkah sebuah pikiran mengerikan muncul di benak setiap orang? Tidak, mustahil. Raja Iblis Awan Merah meraung. Mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi rasa tak percaya, anak itu sangat tangguh. Bahkan gua pemumi Ki kuno pun tidak bisa menjebaknya, bagaimana mungkin gerbang reinkarnasi bisa? Namun ia tidak bisa melanjutkan. Gerbang reinkarnasi telah lenyap secara misterius, dan Chen Ping menghilang tanpa jejak ini jelas bukan pertanda baik. Kelompok itu menunggu beberapa hari lagi, bahkan sampal masuk ke dalam altar untuk menyelidiki, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Chen Ping kemungkinan besar telah menghilang bersama gerbang reinkarnasi, nasibnya tidak diketahui. Para anggota aliansi itu diliputi kesedihan dan kemarahan. Setelah melihat secercah harapan balas dendam dan memimpin mereka untuk menghancurkan pemimpin kuil jalan jahat, dia pergi dengan cara ini. Sesama Taois Chen Ping adalah pahlawan surga ke-12ku. Sambil menahan kesedihannya, Jin Buhuan mengumumkan kepada kerumunan, mulai hari ini, surga ke-12 memasuki era baru. Kita harus menjunjung tinggi warisan rekan Taois Chen Ping, memulihkan ketertiban, dan melindungi alam ini. Selain itu, tingkatkan jumlah personel dan dirikan pos-pos permanen di dekat puncak reinkarnasi untuk memantau setiap anomali. Laporkan segera setiap berita tentang rekan Taois Chen Ping. Dengan perintah yang diberikan, aliansi tersebut mulai secara sistematis mengambil alih wilayah pengaruh yang ditinggalkan oleh kuil jalan jahat dan memulihkan ketertiban di 12 langit. Kekacauan yang disebabkan oleh gerbang reinkarnasi secara bertahap mereda seiring dengan hilangnya gerbang reinkarnasi dan jatuhnya Chen Ping. Namun, sebagian orang tidak akan pernah melupakan sosok muda yang memimpin mereka dalam serangan balik yang putus asa, membunuh raksasa alam abadi atas dengan kultivasi dewa surgawi dan akhirnya mererobos gerbang reinkarnasi sendirian. Raja Iblis Awan Merah berjaga di luar puncak reinkarnasi selama beberapa hari lagi. Setiap hari, dia menantikan sosok yang familiar itu tiba-tiba muncul, dengan senyum puas, sambil berkata, "Senior, maaf telah membuat Anda menunggu." Namun setiap hari selalu membawa kekecewaan. Raja Iblis Awan Merah akhirnya menyerah. Dia bersujud 3 kali dengan sangat berat di hadapan altar yang kosong. "Nak, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku akan mengingat kebaikan ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga keluarga dan teman-temanmu. Jika kau benar-benar mati di dalam,
Begitu aku menghidupkan kembali kekasihku dan mencapai kultivasi yang tinggi, aku pasti akan menemukan cara untuk memutus siklus reinkarnasi ini dan mengeluarkan jasadmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan tegas berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dan terbang menuju arah surga ke-9. Dia akan menyelamatkan wanita yang telah menunggunya selama bertahun-tahun. Kemudian dia akan kembali dan menepati janjinya.